Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dalam pembahasan Syarah Matan Rohbiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas babut tashil masail, yaitu bab tentang bagaimana cara mentasfi masail. Kita akan membahas bait 136 sampai dengan 153. Kita langsung masuk ke pembahasan isi daripada matan dan juga membahas penjelasan atau syarah dari matan tersebut. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa in takun min asliha tasihhu fatarku tatwilil hisabi ribhu. Apabila jumlah seluruh jatah ahli waris itu cocok dengan asal masalahnya, maka tinggalkan perhitungan yang panjang. Fa'ati kullan sahmahu min asliha mukammalan au ailan min auliha. Kemudian berikanlah kepada masing-masing ahli waris sahamnya dari asal mas'alah sampai habis atau sampai sempurna atau menurut angka yang telah diperbesar dari aulnya. Kita bahas penjelasannya. Jadi kalau kita melakukan pembagian atau penyelesaian kasus pembagian harta waris, yang pertama harus kita lakukan itu adalah mencari bagian saham dari masing-masing ahli waris. Nah, ketika sudah ketemu bagian saham dari masing-masing ahli waris, kita akan menjumpai terkadang bagian saham tersebut itu habis dibagi kepada semua ahli waris. Tapi kadang juga bagian saham itu kalau dibagi dengan seluruh ahli waris, maka angkanya itu tidak menghasilkan angka bulat. Maka penyelesaiannya ada dua macam ya. Jadi kalau hasilnya berupa angka bulat, maka tidak perlu dilakukan tashi. Ya. Tapi kalau dihasilkan berupa angka pecahan, maka yang harus dilakukan adalah tashi. Nah, bagaimana gambarannya? Kita berikan contoh berikutnya. Misalnya wafat seorang suami, ahli warisnya adalah istri, kemudian ada anak laki-laki 2 orang dan anak perempuan 3 orang. Nah, porsi untuk istri tentu saja adalah 1/8. Kenapa? Karena ada furu atau ada anak di dalam kondisi seperti ini. Istri dapat 1/8, kemudian sisanya itu adalah untuk anak. Anak laki-laki dan perempuan mereka berserikat dalam asobah bil ghairi. Maka KPK-nya tentu saja adalah 8. Angka 8 ini kita kalikan dengan porsi, akan didapatkan angka 1, 8 kali 1/8 itu 1. Kemudian sisanya adalah 8 dikurang 1, yaitu 7 untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka berserikat 2:1, laki-laki dan perempuan. Kita tanya 8. Maka istri dapat 1/8 dan anak laki-laki dan anak perempuan mereka mendapatkan 7/8. Nah, 7/8 harta ini ya, 7 bagian dari 8 bagian harta. Ini kalau kita bagi untuk anak laki-laki dan anak perempuan, maka tentu saja lizakari mislu hazil unsayain. Jadi anak laki-laki itu 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. 2 bagian anak laki-laki kita kali 2 karena jumlahnya 2 orang ya. Nah, kemudian 1 bagian anak perempuan kita kali 3 karena 3 orang. Hasilnya 4 dan 3. Nah, kalau di total ini pas hasilnya dengan 7 ya. Jadi jumlahnya pas 7. Nah, 7 ini sama dengan angka bagian untuk anak-anak. Maka dari 7 bagian ini kita tinggal bagi saja. Jadi dari 7 bagian ini 2 bagian dari 2 bagian itu untuk masing-masing anak laki-laki. Sementara untuk anak perempuan masing-masing adalah 1 bagian. 1 bagian dari 7. Maka kalau 7 ini tentu saja adalah bagian daripada 8 harta.
Jadi laki-laki mendapatkan 2/8, sementara yang perempuan 1/8. Jadi kalau hartanya 800 juta katakanlah, maka istri mendapatkan 1/8 ya. Jadi 100 juta. Kalau yang laki-laki masing-masing dapat 2/8 dikali 800. Berarti masing-masing 200. Kalau yang perempuan masing-masing dapat 100. Nah ini angkanya ini habis dibagi untuk seluruh ahli waris. Ya, jadi jumlah saham masing-masing ahli waris itu persis sama dengan jumlah KPK. Nah, jadi ini KPK dengan total saham itu jumlahnya persis sama. Maka kalau kondisi seperti ini tidak perlu ditasi. Ditasi itu artinya dilakukan proses supaya angkanya menghasilkan angka bulat. Sekarang kita akan bahas bagaimana kalau dihasilkan angka yang tidak bulat. Kita bahas di bait berikutnya. Wa in tarassihama laysat tanqasim ala sawil mirasi fatba marusim. Apabila engkau melihat saham belum dibagi kepada ahli waris, maka ikutilah keterangan yang telah dituliskan. Watlub tariqal ikhtisari fil amal bil wafqi wad darbi yujanibka zalal. Carilah metode paling ringkas dalam amalia ini dengan mencari angka wafqi atau angka wifik dan mengalihkan sehingga engkau terhindar dari kekeliruan. Wardud ilal wafqil lazi yuwafiku wadribhu fil asli fa antal hazi. Kembali ke angka wafqi. Kalikanlah angka ini dengan asal masalah, maka engkau orang yang cerdas. Ingkana jinsan wahidan au aksara fatba sabilil haqqi watrahil mira. Jika saham yang belum dapat dibagi itu satu jenis atau lebih, maka ikutilah jalan yang benar dan tinggalkanlah pertikaian. Nah, kita berikan contoh ya. Misalnya wafat seorang mayit ya. Kemudian ahli warisnya adalah ibu dan paman kandung 5 orang. Maka ibu mendapatkan porsi 1/3 dan paman kandung mendapatkan sisa atau asoba. KPK-nya tentu saja 3 ya. 3 kali 1/3 ini dapat 1, 3 kali 3 kurang 1 maka 2 untuk asoba. Nah, kita lihat bahwa saham 1 ini karena ibunya cuma 1 orang maka langsung diberikan untuk 1 orang. Tetapi saham 2 untuk paman kandung, 2 ini kalau kita bagi untuk 5 orang, maka hasilnya tidaklah berupa angka bulat karena 2/5 ya. Masing-masing itu tidak menghasilkan angka bulat. Maka bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan angka bulat? Maka tadi disebutkan bahwa asal masalah ini itu kita kalikan dengan suatu angka supaya menghasilkan angka bulat pada saham ini ketika dibagi dengan ahli waris atau jumlah ahli waris. Maka angka berapa yang kita pakai? Kita pakai angka yang ada di sini. Kalau di sini 1 ya, di sini ada 5. Maka 5 ini langsung kita kali dengan semua angka baik di KPK dan semua saham. Jadi semua kita kali 5 ya, 3 kali 5 15. Saham ini 1 kita kali 5. Paman kandung ini 2 sahamnya kita kali 5 jadi 10. Sehingga harta itu nanti atau waris kita bagi 15. Nah, dari 15 bagian itu 5 bagian untuk ibu dan 10 bagian untuk paman kandung. Dari 10 bagian untuk paman kandung nanti akan dibagi untuk 5 orang sehingga ini bisa menghasilkan angka bulat yaitu 10 dibagi 5. Maka masing-masing mendapatkan 2 saham per orang. Kita kasih contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya wafat seorang mayit, ahli warisnya anak perempuan 2 orang dan saudara kandung 3 orang. Anak perempuan mendapatkan 2/3. Kenapa? Karena jumlahnya lebih dari 1 dan tidak ada anak laki-laki. Kemudian saudara kandung perempuan ini mendapatkan sisa. KPK-nya tentu saja 3 ya. Maka 3 ini kita kali 2/3 hasilnya 2. Kemudian asoba ini kita tinggal kurangkan 3 dikurang 2 hasilnya 1. Sekarang kita lihat ya. Untuk anak perempuan itu ada 2 saham.
2 saham ini kita bagi 2, maka habis ya, 2 bagi 2, 1. Tapi untuk saudara kandung perempuan ini sahamnya 1 tapi dibagi untuk 3 orang. Maka hasilnya nanti adalah bilangan pecahan. Karena masing-masing dapat sepertiga per orang dari saham ini. Nah, bagaimana supaya ini menghasilkan angka bulat? Maka tentu saja ini kita kali 3 ya. Jadi ini kan ada 2 dan 3. Nah, kalau 2 ini angka yang lebih kecil, kita pilih angka yang paling besar yaitu angka 3. Kenapa? Karena angka 3 ini nanti kalau kita kali dengan 2 tetap bisa dibagi 2. Maka kita kali 3 ya. Kita kali 3 semuanya, 3 kali 2 6 dan ini 3 kali 1. Nah, sekarang kita lihat. Untuk anak perempuan 6 saham ya. Jadi tadinya harta itu kita bagi 3 saham, sekarang kita bagi jadi 9 saham. Dari 9 saham ini 6 untuk anak perempuan dan 3 untuk saudara kandung perempuan. 6 ini kita bagi 2, itu habis ya, masing-masing dapat 3. Kemudian 3 kita bagi untuk 3 orang, masing-masing dapat 1 ya. Jadi ini habis ya. Jadi menghasilkan angka bulat. Sekarang kita buat contoh yang lain ya. Misalnya wafat seorang istri, ahli warisnya adalah suaminya, anak perempuan 6 orang, ada ibu dan kakek. Nah, porsi untuk suami 1/4 ya. Kenapa? Karena ada anak. Kemudian anaknya dapat 2/3 ya, dapat 2/3 karena jumlahnya lebih dari 1 dan tidak ada anak laki-laki. Ibu dapat 1/6 karena ada anak, dan kakek dapat 1/6 tambah asobah. Ya. Kenapa ada tambahan asobah ini? Karena tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada cucu laki-laki. Sehingga asobah itu pindah ke kakek. Nah, berapa KPK-nya? Tentu saja dari 4, 3, dan 6 ini KPK-nya adalah 12. Nah, angka 12 ini kita kali 1/4, hasilnya 3. Kemudian kita kali 2/3, dapat 8, dan kali 1/6, dan dapat 2 dan 2. Nah, berapa asobahnya? Kalau kita jumlahkan ini sudah 15, lebih dari KPK. Sehingga di sini asobahnya yang 0. Nah, tetapi kalau kita perhatikan KPK-nya 12 ya, tetapi total sahamnya 15. Sehingga ini terjadi apa yang disebut dengan aul. Nah, apa itu aul? Ketika total saham lebih besar daripada KPK. Nah, kita lihat ya. Untuk anak perempuan ini kan sahamnya ada 8. 8 ini mau kita bagi untuk 6 orang. Nah, 8 bagi 6 ini tidak menghasilkan angka bulat. Nah, bagaimana supaya menghasilkan angka bulat? Maka angka 6 ini kita kali dengan semua angka yang ada di sini. Nah, tetapi KPK ini sekarang sudah berubah. Yang tadinya 15 karena terjadi aul, 12 karena terjadi aul, maka kita ganti jadi 15. Ya. Nah, tadi di sini ada 6 ya. Nah, bagaimana mencari angka pengali di sini ya? Kita cari angka ya, di mana angka itu dimulai dari angka 2 ya. Angka 2 misalnya ini 8. Kita kali 2 dulu. 8 kali 2 16. Itu belum bisa dibagi 6. Tapi kalau 8 ini kita kali 3, itu sudah bisa dibagi 6 karena hasilnya 24. Maka kita cukup kali 3 saja. Tidak perlu dikali 6. Meskipun kalau dikali 6 hasilnya betul juga ya. Tapi itu angkanya terlalu besar. Bisa dengan cara seperti itu, dengan cara trial error ya. Kita mulai dari angka 2 terus ke atas sampai diperoleh angka yang bisa dibagi dengan jumlah ahli waris di sini. Nah, kita peroleh angkanya 3 ya. Karena 8 kali 3 itu 24, sudah bisa dibagi 6. Nah, berarti semua angka di sini itu kita kali 3. 3 kali 3 9, 8 kali 3 24, dan juga 2 kita kali 3 hasilnya 6. Nah, dari sini kita sudah bisa dapatkan angka bulat. Tadinya kalau 8 kita bagi 6 tidak menghasilkan angka bulat, tetapi ketika 24 dibagi 6 itu sudah menghasilkan angka bulat, yaitu 4 saham per orang. Ya. Wa in tarol kasro ala ajnasi fa innaha fil hukmi indan nasi. Jika engkau melihat terjadi inkisar pada beberapa jenis ya, maka hal ini menurut ketentuan banyak orang. Tuhsaru fi arba'ati aqsami ya'rifuhal mahiru fil ahkam. Terbatas pada 4 kategori. Jadi nanti akan kita mengenal ada 4
metode 4 cara menentukan KPK ya, yang diketahui oleh orang pintar tentang hukum. Mumasilu min ba'dihi munasibu. Jadi yang pertama itu adalah mumasilu, yaitu tamasul. Kemudian setelahnya itu munasibu, yaitu tanasub. Kemudian setelahnya muwafiku, selanjutnya adalah tawafuk, yang saling bertautan. Kemudian warabiul mubayinul mukhalifu yumbika an tafsilihinnal arifu. Kemudian yang keempat adalah mubayin, yaitu tabayun, apabila terjadi perbedaan. Lalu yang akan dijelaskan secara rinci oleh orang arif. Fakhus minal mumathilaini wahida wa khus minal munasibaini sa'ida. Ambillah satu angka dari dua angka yang bertamasul. Kemudian ambillah angka yang paling besar dari dua angka yang bertanasub. Wadrib jami al-wafki fil muwafiki wasluk bizaka an hajat taraiki. Kalikanlah wifik untuk kasus tawafuk dan tempuhlah metode yang paling jelas ini. Wa khuz jami al-adadil mubayini wadribhu fissani wala tudahi. Ambillah semua angka untuk kasus mubayin, kalikanlah angka pertama dan dengan angka kedua, dan janganlah membuat-buat. Fazaka juz'us sahmi fahbazanhu wahzar hudita antazigo anhu. Itulah yang dinamakan juz'us sahmi, yaitu apa? Bagian daripada saham. Maka hafalkanlah benar-benar. Dan waspadalah jangan sampai engkau terbujuk pada penyimpangan dari aturan ini. Jadi metode untuk tashi masalah, metode untuk mentashi daripada KPK, tadi disebutkan ada 4 cara. Yang pertama namanya tamasul. Apa itu tamasul? Tamasul itu apabila ada kesamaan nilai sejumlah bilangan sehingga tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Katakanlah wafat seorang istri, ahli warisnya adalah suami, kemudian saudara kandung perempuan 1 orang, dan ada seorang paman kandung. Nah, dari ahli waris ini kita ketahui bahwa suami mendapatkan setengah, dan saudara kandung perempuan juga dapatkan setengah. Nah, kita lihat setengah ditambah setengah, ini kan sudah sama, sudah tamasul. Jadi 2 dan 2 ini sudah sama, sehingga kita tinggal menambahkan 2 ini namanya penyebut, sehingga kita tinggal menambahkan pembilangnya, yaitu 1 tambah 1 jadi 2. Nah, ini kalau sama, namanya tamasul. Jadi ya semisal, ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, kita akan mendapati tidak semisal, ya, tetapi angka yang besar itu bisa dibagi dengan angka yang kecil. Nah, ini yang disebut dengan tanasub atau tadakhul. Ya. Jadi ada yang masuk dari angka kecil atau angka besar itu bisa dibagi dengan angka kecil, maka disebut tadakhul. Yaitu apa? Angka besar bisa dibagi dengan angka kecil dan menghasilkan bilangan bulat. Contohnya, wafatlah seorang suami, ahli warisnya adalah istri, ya. Kemudian seorang saudara kandung perempuan dan seorang paman kandung. Maka kita lihat di sini ada angka 1/4 dan setengah. 1/4 itu penyebutnya 4, setengah penyebutnya adalah 2. Angka 4 ini itu bisa dibagi dengan 2, maka KPK-nya kita mengambil angka 4. Jadi 1/4 ditambah 1/2 ini tinggal dirubah jadi KPK 4, maka jadi 2/4. Jadi nanti 1/4 ditambah 2/4. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya at-tawafuk. Tawafuk itu ketika salah satu dari 2 bilangan tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain, namun keduanya bisa dibagi dengan bilangan ketiga, ya, bilangan ketiga selain daripada 1. Contohnya, ya, misalnya wafatlah seorang suami, ahli warisnya adalah istri, ibu, dan 2 orang saudara kandung laki-laki. Nah, kita lihat angka 1/4 ditambah 1/6. Berapa KPK-nya? Kita lihat 4 dan 6. Nah, 4 dan 6 ini tidak sama. Ya, tidak sama. Kemudian 6, angka besar tidak bisa dibagi 4, sehingga tidak juga masuk tadakhul atau tanasub. Maka kita tempuh cara ketiga, yaitu tawafuk. Nah, kita coba bagi angka 4 dan angka 6 ini mulai dari angka 2. Ya,
Nah, 4 bagi 2 bisa, hasilnya 2. 6 bagi 2 bisa, hasilnya 3. Berarti kita pakai hasilnya, ya, hasilnya lalu dikali silang. Misalnya 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini kita kali silang dengan 6. 6 kali 2, 12. Nah, itulah menjadi KPK-nya. Bisa juga 6 ini kita bagi 2, hasilnya 3. 3 ini kita kali silang dengan 4. 12 juga hasilnya. Hasilnya sama. Maka 12 inilah menjadi KPK-nya. Nah, angka yang bisa dibagi dengan 4 dan bisa dibagi 6 itu sudah disebut sebagai angka wafki atau angka wifik yang tadi disebutkan dalam matan tadi. Nah, itu kalau tawafuk. Kemudian yang terakhir namanya tabayun. Nah, tabayun itu adalah ketika kedua bilangan tidak bisa saling membagi satu sama lain. Juga tidak bisa dibagi dengan bilangan lain yang sama. Dan tidak ada bilangan persekutuan di antara kedua. Katakanlah setengah dan sepertiga. Ya. Jadi 2 dan 3 ini tidak sama, 3 tidak bisa dibagi 2 juga. Ya. Dan tidak ada angka yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 2. Kecuali mereka sendiri, ya, angka 2 sendiri atau angka 3 sendiri. Maka satu-satunya cara adalah dengan cara mengalihkan langsung. Ya. 2 ini langsung dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 6. Jadi KPK-nya adalah hasil pengalian saja. 2 dikali 3, 6. Nah, inilah 4 metode, 4 cara untuk mencari nilai KPK. Nah, berikutnya wadribhu fil asli allazi ta'assala wa ahsi man damma wa ma tahassala. Kalikanlah angka wafki dengan asal masalah dan hitunglah sehingga didapatkan hasilnya. Waqsimhu fal qasmu idzan sahihu ya'rifuhul a'jamu wal fasihu. Bagilah hasilnya tersebut karena pembagian kali ini dengan asal masalahnya telah ditashih, yang dapat diketahui oleh orang ajam maupun orang Arab. Fahazihi minal hisabi jumalu ya'ti ala misalihinnal amalu. Inilah cara perhitungan yang komplit, yang amaliyahnya harus sesuai dengan kategorinya. Min ghairi tatwilin wala tisafi faqna bima buyyina fahuwa kafi. Tanpa bertele-tele dan tidak menyalahi aturan, cukuplah dengan uraian yang telah dijelaskan ini. Karena hal ini telah mencukupi. Jadi metode tasih masalah tadi ada 4 ya. Yang pertama tamasul. Jadi misalnya seorang laki-laki ahli warisnya adalah ibu, kemudian 5 orang saudara seibu laki-laki dan 5 orang paman kandung. Nah, berapa bagian masing-masing dari ahli waris ya? Kita lihat ya. Jadi ahli warisnya adalah ibu, kemudian saudara seibu laki-laki 5 orang, lalu paman kandung 5 orang. Jadi ibu dapatkan 1/6 ya karena jumlah saudara lebih dari 1. Lalu saudara seibu dapat 1/3. Kenapa? Karena jumlahnya lebih dari 1 orang dan paman kandung mendapatkan asobah. Nah, 6 dan 3 maka tentu saja KPK-nya 6 ya. 6 ini kita kali porsi di sini, 6 kali 1/6 itu 1, 6 kali 1/3 dapat 2. Jadi 1 ini kita bisa langsung bagi untuk ibu ya. Kemudian 2 ini kalau kita bagi untuk 5 orang hasilnya angka pecahan. Demikian juga 3 kita kali 5 ini juga angkanya pecahan. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah kita buat menjadi angka bulat. Karena ini sudah 5 orang dan 5 orang sama-sama 5 orang, maka kita langsung menggunakan angka 5 ini untuk kita kalikan dengan semua angka di sini. Jadi 5 ini kita sebut sebagai mahfuz ya. Jadi angka yang mau kita gunakan sebagai pengalih supaya dihasilkan angka bulat. Itu namanya mahfuz ya, dalam ilmu faraid. Jadi KPK ini kita kalikan dengan angka mahfuz ini. Ya. Jadi 6 kali 5 itu dapat 30. Lalu kemudian semua angka di sini kita kali 5. Jadi 1 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 5, 6 kali 5. Ya. Hasilnya 5. Nah dari sini itu kita sudah bisa dapatkan angka bulat. Ya. Misalnya 10 ya. 10 ini untuk 5 orang. Maka 10 dibagi 5 tentu saja masing-masing dapat 2 saham. Lalu kemudian 15 ini untuk 5 orang. Kalau kita bagi masing-masing dapat 3 saham per orang. Nah, ini cara apanya ya? Karena ini
termasuk tamasul, artinya semisal sama-sama 5, maka tinggal langsung diambil angka 5-nya. Jadi kalau harta warisnya itu 3.000 dinar, maka 3.000 ini kita bagi 30 dulu, sehingga masing-masing nilainya 3.000 bagi 30, satu saham itu 1.000 dinar. Jadi kalau satu orang di sini dapat 2 saham, berarti 2 dikali 2, 100. Dapat 200 dinar per orang untuk saudara seibu. Sementara paman kandung masing-masing dapat 3 saham, berarti 3 kali 100, 300. Nah, kalau ibu mendapatkan 5 saham, berarti tinggal dikali 100, jadi 500. Metode tasih yang kedua itu adalah tanasub atau tadakhul. Kita kasih contoh, misalnya wafat seorang laki-laki, ahli warisnya adalah nenek, kemudian saudara seibu laki-laki, ya itu 4 orang, dan paman kandung itu juga 4 orang. Nah, berapa porsinya? Nenek ini mendapatkan porsi 1/6, ya. Kemudian saudara seibu dapat 1/3 karena lebih dari 1 orang. Paman kandung dapat asobah. Jadi 6 dan 3 ini maka KPK-nya 6. 6 kita kali 1/6 dapat 1, 6 kali 1/3 dapat 2, lalu sisanya adalah 3. 6 kurang 1, 5, 5 kurang 2, 3. Nah, kita lihat bahwa 2 saham ini kalau dibagi untuk 4 orang maka 2/4, ya. 3 saham untuk 4 orang maka hasilnya menjadi 3/4. Nah, kita lihat ini sama-sama menghasilkan angka pecahan, ya. Maka untuk mendapatkan bilangan bulatnya, maka kita kalikan semua yang ada di sini dengan bilangan yang disebut dengan mahfud, ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita lihat bahwa untuk 4 orang supaya bulat maka 2 ini kita kali 2, ya, supaya menghasilkan hasil yang bisa dibagi untuk 4 orang. Kemudian 3 saham ini supaya bulat dibagi untuk 4 orang, maka 3 ini kita kali dengan angka 4 tentunya. Ya, kenapa? Karena kalau kita kali 2, itu hasilnya masih 6, belum bisa dibagi 4. Kalau kita kali 3, itu hasilnya 9, belum bisa dibagi 4, maka berikutnya kita kali 4. Ya. Kalau kita kali 4, 3 kali 4, 12, itu sudah bisa dibagi 4. Jadi didapatkan 4 dan 2. Ya. Jadi mahfudnya itu 4. Ya. Jadi 4 ini kita kali 3, hasilnya 12 bisa dibagi 4. Nah, 2 ini bilangan mahfudnya berapa? Itu bilangannya 2. Ya. Kenapa? Karena 2 kali 2 ini sudah bisa dibagi untuk 4 orang. Nah, kita lihat mahfudnya itu bilangan yang akan dipakai kalikan ke KPK, itu ada 2 dan ada 4. Nah, 2 ini itu bisa dibagi dengan 4, maka kita tinggal menggunakan satu angka saja, yaitu angka yang terbesar, yaitu angka 4. Karena 4 ini bisa dibagi 2, maka disebut tadakhul, ya. Jadi, maka cukup digunakan satu angka saja, yaitu 4. Jadi kita kalikan dengan angka 4, ya. Semua yang di sini kita kalikan 4. 4 kali 1 hasilnya 4, 4 kali 2, 4 kali 3, maka jumlahnya totalnya adalah 24. Jadi nanti harta itu kita bagi 24 bagian atau 24 saham. Nah, dari 24 saham ini 4 untuk nenek, kemudian 8 untuk saudara seibu, yang 4 orang, berarti 8 bagi 4 itu masing-masing dapat 2. Lalu kemudian 12 saham untuk paman kandung 4 orang, jadi 12 bagi 4, jadi masing-masing dapat 3 saham. Ya. Jadi kalau harta warisnya katakanlah 4.800 dinar, kita bagi 24, jadi satu saham itu dapat 200. Nanti nenek ini dapat 4 kali 200, dapatnya 800. Nah, ini nanti jumlah saham tinggal kita kalikan 200 per saham. Nah, kemudian metode yang ketiga itu adalah dengan tawafuk, ya, tawafuk. Contohnya, ya, misalnya wafatlah seorang suami, ahli warisnya adalah istri, anak perempuan 9 orang dan saudara kandung laki-laki 6 orang. Nah, berapa porsinya? Istri dapat 1/8 karena ada anak, ya, anak perempuan. Anak perempuan dapat 2/3 karena tidak ada anak laki-laki dan ini jumlahnya lebih dari 1 orang. Saudara kandung ya dapat asobah. Jadi 8 dan 3, maka KPK-nya adalah 24. Nah, angka 24 ini kita kali 1/8 dapat 3. 24 kali 2/3 dapat 16. Jadi 24 dikurang 3 dikurang 16 dapatnya 5. Nah, coba kita perhatikan, ya.
Jadi anak perempuan ini dapat 16 saham mau dibagi untuk 9 orang. 16 bagi 9 tidak menghasilkan angka bulat. Nanti hasilnya pecah ya, angka pecahan. 5 saham untuk saudara kandung perempuan mau dibagi untuk 6 orang. Ini juga hasilnya angka pecahan. Nah, bagaimana caranya? Maka kita cari bilangan mahfudnya, yaitu bilangan yang akan dikali dengan semua bilangan yang di sini. Nah, kita lihat di sini akan dibagi untuk 9 orang. Lalu kemudian di sini akan dibagi untuk 6 orang. Nah, kita lihat angka 9 dengan angka 6 ini dia termasuk tawafuk ya. Kenapa tawafuk? Karena angka 9 dan 6 ini yang pertama dia tidak semisal, yang kedua 9 tidak bisa dibagi 6. Ya, berarti bukan tamasul. Maka kita coba dengan cara ketiga yaitu tawafuk. Yaitu apa? Apakah 9 dan 6 ini bisa dibagi dengan suatu angka yang disebut dengan angka wifik yang tadi kita bahas, yaitu suatu angka yang bisa menghasilkan angka bulat. Kita mulai dari angka 2. 9 tidak bisa dibagi 2. Berarti kita naik ke angka 3. 9 bisa dibagi 3, 6 juga bisa dibagi 3. Berarti angka wifiknya adalah 3. Jadi 9 kita bagi 3, hasil 6 juga kita bagi 3. Jadi 9 bagi 3 itu hasilnya 3, 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Nah, kemudian hasilnya ini kita kali silang ya. Jadi 2 kita kali 9, 3 kita kali 6. Hasilnya sama saja ya. Hasilnya adalah 18. Maka angka 18 inilah yang menjadi angka pengali ya, mahfud untuk kita kalikan dengan semua angka yang ada di sini. Jadi 24 kita kali 18, 3 juga kita kali 18, 16 juga kita kali 18, 5 juga dikali 18. Tentu saja juga KPK-nya kita kali 18. Nah, kalau seperti ini, itu sudah dihasilkan angka bulat ya. Misalnya 288 itu untuk 9 orang. 288 kalau kita bagi 9 itu masing-masing dapat 32 saham. 90 kita bagi untuk 6 orang, masing-masing dapat 15 saham. Jadi kalau hartanya kita anggap ya 4.320 dinar, kita bagi 432, maka satu saham itu dapat 10 dinar. Maka nanti istri itu dapat berapa? 54 kali 10 dapat 540 dinar. Anak perempuan masing-masing dapat 32 kali 10 berarti 320 dinar. Anak kandung, saudara kandung laki-laki masing-masing dapat 15 kali 10 berarti dapat 150 dinar per orang ya. Nah, itu kalau tawafuk. Kemudian yang terakhir namanya tabayun. Jadi contoh kasusnya langsung saja ya, misalnya wafat seorang mayit, ahli warisnya ada ibu, kemudian saudara seibu laki-laki 3 orang dan paman kandung 2 orang. Nah, dari sini ibu mendapatkan 1/6, lalu kemudian saudara seibu itu dapat 1/3. Kenapa? Karena jumlahnya lebih dari 1 orang. Paman kandung dapat asobah. 6 dan 3 KPK-nya adalah 6. Jadi 6 ini kita kali 1/6 dapat 1, 6 kali 1/3 dapat 2, dan sisanya adalah 3. Nah, kita lihat. Saudara seibu itu dapat 2 saham mau dibagi untuk 3 orang. 2 tidak bisa dibagi 3. Paman kandung dapat 3 saham mau dibagi untuk 2 orang. Nah, karena ini menghasilkan angka pecahan, berarti semua angka di sini kita harus kalikan dengan suatu angka yang disebut dengan mahfud, supaya dihasilkan nanti angka yang bulat yang bisa dibagi dengan semua jumlah ahli waris. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Ini 3 orang dan ini 2 orang. Nah, 3 dan 2 itu tidak sama yang pertama. Yang kedua 3 tidak bisa dibagi 2. Lalu 3 dan 2 tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Maka satu-satunya cara adalah dengan cara tabayun. Nah, tabayun itu apa? Angka ini langsung dikalikan saja ya. Jadi 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Angka 6 inilah kita kali dengan semua angka yang ada di sini. Jadi 6 kali 6 itu dapat 36 ya. Kemudian 1 kali 6, 2 kali 6 ya, 3 kali 6 dapat 18 dan 6 kali 6 ya. 3 kali 6 18, 6 kali 6 36. Nah, dari sini sudah bisa dibagi ya. Jadi kalau 12 di sini itu sudah dibagi dengan 3. Masing-masing dapat 4 saham. 18 itu sudah bisa dibagi 2, yaitu masing-masing dapat 9 saham per orang. Jadi kalau harta warisnya itu 3.600 dinar, berarti 3.600 ini kita bagi 36 dari sini. Masing-masing dapat
per saham itu 100 dinar. Jadi nanti ibu itu dapat 6 kali 100, dapat 600 dinar. Ya. Saudara seibu laki-laki masing-masing dapat 4 kali 100 yaitu 400 dinar. Sementara paman kandung dapat 9 kali 100, 900 dinar per orang. Ya. Oke, baik pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, demikian syarah atau penjelasan untuk bab tasfih masalah ini. Untuk mendapatkan materi ini silahkan download materi ini dan silahkan disebar. Kami akan sediakan di deskripsi daripada video ini. Insya Allah kita akan berjumpa di video berikutnya untuk melanjutkan pembahasan di matan bait berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.